Puncak Bogor. Siapa yang nggak tahu tempat ini? Kawasan Puncak adalah tempat wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor. Wilayah Puncak terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional. Daerah ini terkenal sebagai daerah wisata pegunungan baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di sana juga ada perkebunan teh yang dulu dibangun oleh pemerintah Belanda. Maka wajar kalau libur panjang mayoritas penduduk Jakarta memilih untuk berlibur ke Puncak. Daerah Puncak ini punya kontur alam yang unik karena hampir sebagian besar wilayahnya diselimuti perkebunan teh dengan latar belakang pegunungan. Kala itu, keindahan alam di Puncak sempat memukau Presiden Soekarno, sehingga beliau membangun sebuah restoran untuk menikmati keindahan alam Puncak. Restoran itu kemudian diberi nama Riung Gunung. Di daerah Puncak juga ada tempat-tempat rekreasi dan agrowisata yang sangat indah seperti perkebunan teh Gunung Mas, para layang, Taman Safari Indonesia, Bunga Nusantara, dan masih banyak lagi. Namun, di balik semua keindahan itu, kawasan Puncak mempunyai sisi gelap yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun. Ya, apalagi kalau bukan soal kawin kontrak. Pasti semua orang sudah tahu kalau di kawasan itu ada praktik kawin kontrak yang sudah berlangsung dari sejak lama. Padahal, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa kawin kontrak itu haram dilakukan karena merendahkan derajat wanita. Tapi ternyata praktik kawin kontrak masih sangat marak di kawasan Puncak. Para pelakunya adalah turis asal Arab dan juga warga lokal. Dari hasil kawin kontrak itulah lahir anak-anak yang sulit mendapatkan dokumen sipil kewarganegaraan. Hingga akhirnya kebanyakan dari mereka melakukan pemalsuan dokumen demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Banyak sekali kemudaratan yang terjadi akibat kawin kontrak. Dan kali ini, Mbah mau bawakan sebuah cerita tentang sopir truk bernama Tejo. Sebenarnya dia bukan penduduk asli Bogor, tapi truk yang dibawa Tejo sering lalu lalang membawa muatan kayu di dekat kawasan Puncak. Setiap membawa muatan, Tejo tak sendirian. Dia ditemani Engkus, seorang kondektur yang bertugas untuk bongkar muat. Umur kondektur itu terbilang masih muda, baru 20 tahunan. Sementara Tejo sudah berkeluarga. Dia dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang baru kelas 5 SD. Tejo ini orangnya humoris. Kalau lagi ngumpul dengan teman-teman seprofesinya, pastilah Tejo jadi pusat perhatian karena dia selalu punya lelucon untuk ditertawakan. Namun, sebenarnya Tejo punya masalah dalam kehidupan pribadinya. Ini soal istrinya yang bernama Ningsih. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja hasrat itu hilang. Tejo bahkan malas untuk tidur seranjang dengan istrinya. Tejo pulang seminggu 2 kali ke Cikarang untuk menyetorkan uang belanja pada istrinya. Ningsih yang sudah 2 bulan tak disentuh Tejo merasa sangat sedih. Tapi dia tak berani marah pada suaminya itu. Dari dulu, Ningsih memang istri yang sangat baik dan taat pada Tejo. Berbagai macam cara sudah Ningsih lakukan agar Tejo mau tidur dengannya. Wanita itu pernah menyisihkan secuil uang yang diberi Tejo, lalu dikumpulkan selama berminggu-minggu. Setelah cukup, dia pun pergi ke salon untuk merawat diri. Tapi tetap saja tak ada respon baik dari Tejo. Lelaki itu memang tetap ramah, tapi tak mau tidur dengan Ningsih. Suatu hari, setelah mengantarkan muatan kayu, Tejo berhenti di sebuah warung kopi untuk istirahat sejenak. Dia dan Engkus memesan kopi dan mie rebus. Di warung kopi itu ada 3 orang lelaki yang sedang asik mengobrol. Sesekali mereka tertawa terbahak-bahak. Tejo pun menguping percakapan mereka. Ternyata mereka sedang membicarakan kawin kontrak di daerah Puncak Bogor. Sesekali Tejo mencuri pandang. Dia melihat seorang lelaki sedang menunjukkan layar HP-nya. Nah, kalau yang ini masih muda. Baru kemarin diceraikan orang Arab karena kontraknya habis. Dia mau kawin kontrak lagi karena butuh duit, ucap si lelaki yang rambutnya ikal. 2 lelaki di sampingnya tampak terkagum-kagum dengan kecantikan si wanita di layar HP. Perlu kalian ketahui, lelaki yang sedang mempromosikan kawin kontrak itu bernama Jajang. Dia bukan pemain baru dalam dunia kawin kontrak. Dulu, Jajang hanya berperan sebagai calo bagi orang-orang asing atau lokal yang mau melakukan kawin kontrak.
Namun karirnya di dunia perdagangan manusia itu semakin cemerlang. Kini dia punya usaha sendiri. Jajang membangun sebuah rumah besar yang berisi banyak sekali kamar. Kamar-kamar itu menjadi tempat simpanan istri para pelaku kawin kontrak. Mayoritas pelanggan Jajang adalah turis Arab yang sengaja datang ke Bogor untuk kawin kontrak. Nah, kebetulan saat itu Jajang ada janji dengan pelanggan lokalnya di warung kopi. Dengan menggebu-gebu, Jajang menawarkan wanita muda pada 2 orang pelanggan potensialnya. Namun entah kenapa, 2 pelanggannya itu berubah pikiran. Mereka tidak tertarik untuk melakukan kawin kontrak setelah mendengar harga mahar yang dipinta si Jajang. Maklum, kedua pelanggannya itu hanya berprofesi sebagai pedagang tahu asongan. Mereka berdua tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta Jajang. Kedua pelanggannya itu pun pergi meninggalkan warung kopi. Sementara Tejo buru-buru menghampiri Jajang. Dia menanyakan prosedur kawin kontrak yang barusan dibicarakan si Jajang. Seketika saja, Jajang sumringah senang. Dia langsung menunjukkan foto si wanita yang sedang mencari suami baru. Jujur saja ya, wanita itu jauh lebih cantik dari istrinya si Tejo. Dan tentu saja lebih muda. Tejo sangat tergiur. Dia menanyakan mahar yang harus diberikannya. Maharnya cukup tinggi bagi seorang supir truk. Jajang minta 2,5 juta. Tapi entah apa yang dipikirkan Tejo, dia malah menyanggupi mahar itu. Padahal saat ini di dompetnya hanya ada uang 150.000. Itu pun akan ia kasih ke Ningsih. "Kasih aku waktu 2 hari lagi untuk pelunasan maharnya," ucap Tejo. Tejo. Dia memang bebal. Nafsu sudah menguasai dirinya. Besoknya dia nekat menggadaikan BPKB motor satu-satunya demi mendapatkan dana untuk kawin kontrak. Dari penggadaian itulah dia memperoleh 2,7 juta. 200.000-nya dia kasih ke Ningsih, sedangkan 2,5 jutanya akan ia berikan ke Jajang untuk mahar pernikahan. Setelah dana itu terkumpul, Tejo langsung mendatangi alamat yang pernah diberikan si Jajang. Alamat itu ada di sekitaran Puncak Bogor. Tak sulit bagi Tejo untuk menemukan lokasi rumah Jajang karena memang ada di pinggir jalan. Tadi, sepanjang perjalanan menuju rumah Jajang, Tejo melihat banyak sekali ruko dan rumah-rumah yang di depannya ada pelang bertuliskan aksara Arab. Entah apa artinya, tapi bisa saja pelang tersebut merupakan sebuah promosi kawin kontrak. Tejo pun masuk ke dalam rumah Jajang. Dia disambut oleh seorang resepsionis. Bukan main, ternyata rumah itu ada resepsionisnya. Sudah macam perkantoran saja. Si resepsionis menyuruh Tejo untuk mengisi daftar tamu. Kemudian Tejo duduk di sebuah sofa. Sementara resepsionis itu menelepon bosnya. Tak lama kemudian muncullah Jajang. Ia mengenakan celana pendek dan kaos putih polos. Ia menyambut Tejo dengan sangat ramah. Kopi dan makanan ringan disuguhkan. Mereka sempat mengobrol beberapa saat. Kemudian Tejo menyerahkan uang tunai hasil menggadaikan BPKB motor. Setelah itu dia dibawa ke lantai 2 menuju sebuah kamar nomor 20. Kamar itu berada paling ujung. Jajang mengetuk pintu kamar. Lalu keluarlah seorang perempuan muda yang amat cantik. Kulitnya putih, tubuhnya juga seksi. Tejo ngiler melihat penampilan wanita itu. Ia tak sabar ingin segera menikahinya. Si wanita tersenyum pada Tejo lalu memperkenalkan dirinya. Namanya Tutur. Saat Tejo menjabat tangan Tutur, tangan wanita itu terasa lembut sekali. Jajang menjelaskan pada Tejo kalau pernikahan akan dilaksanakan nanti malam. Si Tejo menurut saja, yang penting dia bisa menikahi wanita itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Pernikahan itu digelar di dalam kamarnya Tutur. Tak seperti pernikahan pada umumnya yang dihadiri banyak orang. Kawin kontrak itu hanya dihadiri penghulu dan kedua mempelai. Juga ada satu hakim gadungan yang mewakili wali si wanita. Dan seorang saksi yang tak lain adalah si Jajang. Kawin kontrak itu pun berjalan dengan lancar. Tejo sangat senang dan dia tidak sabar ingin segera melangsungkan malam pertamanya dengan Tutur. Lelaki itu sudah mengirim SMS ke istrinya kalau dia tidak akan pulang minggu ini karena disuruh lembur sama bosnya. Sementara itu istrinya di rumah terpaksa harus berhutang ke warung karena uang belanja kemarin sudah habis. Si Tejo ini memang lelaki tak tahu diri. Sudah untung dapat istri yang baik, dia malah banyak tingkah.
Tejo menutup pintu kamar, sementara Tutur duduk di tepi ranjang. Perlahan, Tejo menghampiri Tutur. Dia merangkul bahu wanita itu. Malam pertama yang sukses. Setelah 2 bulan lamanya Tejo tak punya hasrat. Kini hasratnya menggebu-gebu. Dia bertarung di atas ranjang sampai 4 ronde. Keesokan paginya, Tejo meninggalkan rumah Jajang. Dia bekerja seperti biasa mengantar muatan kayu ke sekitaran Bogor. Di tengah-tengah perjalanan, si Tejo menceritakan pengalaman kawin kontraknya pada Engkus. Dia bahkan menceritakan dengan detail adegan malam pertamanya bersama Tutur. Engkus terkagum-kagum pada cerita itu. Andai dia punya uang, dia juga ingin kawin kontrak. Malam pun tiba. Tejo tak sabar ingin mendatangi Tutur. Tapi pekerjaannya belum selesai. Dia masih di perjalanan untuk mengantarkan 1 muatan lagi. Truk yang dikendarai Tejo melintasi jalanan sepi. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan besar yang berjejer di pinggir jalan. Engkus yang duduk di samping Tejo malah tidur dengan pulas. Dia kecapean. Nah, dan saat Tejo melintasi jalanan sepi, tiba-tiba saja dia melihat seorang wanita yang wajahnya menyerupai Tutur berdiri di tengah jalan. Tejo kaget, dia tidak sempat ngerem dan malah membanting setirnya ke kanan. Untung saja masih bisa dikendalikan sehingga truk itu tidak menabrak pohon. "Ada apa, Kang?" tanya Engkus kaget. Dada Tejo turun naik, napasnya ngos-ngosan. Buru-buru dia turun dari mobil truk untuk memeriksa wanita yang mirip si Tutur. Lampu dan mesin mobil truk masih menyala. Tejo melihat wanita itu lari masuk ke dalam hutan dan menghilang di antara semak-semak. "Kau lihat wanita tadi?" tanya Tejo. "Iya, Kang, saya lihat. Jangan-jangan itu setan, Kang," ucap Engkus sambil ketakutan. Dia juga ikut turun dari mobil. Tejo merinding. Mereka berdua masuk kembali ke dalam mobil truk dan langsung tancap gas. Setelah mengantarkan Engkus ke mes pekerja, Tejo langsung menuju rumah Jajang untuk bertemu istri keduanya. Seperti biasa, malam itu Tejo memberi nafkah batin pada Tutur. Tejo tidak cerita tentang apa yang ia alami saat mengendarai truk. Di minggu kedua, akhirnya Tejo pulang ke Cikarang. Setibanya di rumah, Tejo heran karena istri dan anaknya tidak ada. Dia pun mengambil segelas air minum dari dapur, lalu duduk di atas sofa butut yang sudah bolong sana-sini. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata itu tetangganya Tejo. Wanita itu memberitahu Tejo kalau anaknya sedang ada di rumah sakit karena terserepet bis saat menyeberang jalan. Tejo kaget, dia panik dan langsung menuju rumah sakit yang diberitahu si tetangga. Setibanya di sana, ternyata nyawa anaknya Tejo tak tertolong. Bis yang melaju dengan sangat cepat itu menyerepet anaknya Tejo. Lalu si anak terpental jauh dan kepalanya membentur tiang listrik sampai dia tewas. Saking paniknya, Ningsih tak sempat memberitahu Tejo. Wanita itu malah pingsan di rumah sakit saat tahu kalau anaknya meninggal. 1 minggu setelah kejadian itu, Ningsih sering melamun. Dia juga makin belangsak saja. Hutang menumpuk di setiap warung karena makin kesini, Tejo makin jarang memberinya uang. Ningsih harus memutar otaknya demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia pernah mendengar dari tetangganya kalau di pasar ada layanan pinjam uang. Ya, tak salah lagi, itu adalah rentenir berkedok jasa finansial syariah. Ningsih pun pergi ke pasar dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Dia meminjam uang 1 juta rupiah. Tapi yang diterimanya hanya 800.000 saja karena yang 200.000-nya untuk biaya admin. Uang itu Ningsih gunakan untuk dagang bensin di depan rumahnya. Kebetulan rumah Ningsih di pinggir jalan, jadi banyak kendaraan yang lalu lalang. Namun ternyata usaha bensinnya Ningsih tak cukup untuk membayar hutangnya pada rentenir karena bunga hutangnya yang sangat tinggi. Masa telat bayar 5 hari saja hutang Ningsih yang tadinya 1 juta jadi 2,5 juta. Ningsih panik karena sering didatangi debt collector. Sementara Tejo sudah 3 minggu tidak ada kabar sama sekali. Akhirnya Ningsih mencari pinjaman lain untuk membayar hutangnya. Begitu dan begitu terus dari minggu ke minggu. Pernah suatu malam Tejo pulang. Dia memberi Ningsih uang 150.000. Ningsih tidak marah. Dia juga tidak mau menceritakan penderitaannya saat ini. "Kau dagang bensin?" tanya Tejo. "Iya, Kang," jawab Ningsih singkat. Dia menyuguhkan kopi untuk suaminya itu.
Tejo hanya menginap semalam, lalu keesokan paginya dia pergi lagi. Kondisi Ningsih semakin terlantar saja. Tubuh Ningsih makin kurus, dia juga terserang penyakit batuk. Bebannya makin berat karena kini dia terlilit 3 rentenir sekaligus. Untuk mengejar setoran hutangnya, Ningsih rela jadi tukang cuci gosok. Tetangga akan mengantarkan pakaian kotor mereka ke rumah Ningsih dan membayar Ningsih sebesar Rp10.000. Mau sebanyak apapun pakaiannya, harganya tetap Rp10.000. Sementara itu, Tejo semakin nyaman saja dengan Tutur. Dia bahkan berniat ingin menjadikan Tutur sebagai istri tetapnya. Tapi Jajang menolak. Semua wanita di rumah Jajang tidak boleh dinikahi secara permanen. Kalau mau, Tejo harus memperpanjang kontraknya. Tentu biayanya lebih mahal dari pernikahan yang pertama. Tejo harus cari cara agar bisa mendapatkan uang mahar. Keesokan harinya, entah kenapa ada dorongan dalam hati Tejo untuk pulang menemui Ningsih. Dia pun pulang dengan membawa setengah kilo jeruk murahan yang rasanya pasti asam semua. Sudah lama sekali Tejo tidak membawakan oleh-oleh untuk Ningsih. Jadi apa salahnya membelikan jeruk untuk istrinya itu. Selepas maghrib, Tejo tiba di rumah. Ternyata pintu tak dikunci. Dia masuk lalu duduk di atas sofa sambil memanggil nama istrinya. Tapi Ningsih tak menyahut. Perlahan Tejo berjalan ke dapur. Tidak ada Ningsih di sana. Tejo melangkah menuju kamar. Dan betapa terkejutnya Tejo saat melihat Ningsih tewas gantung diri. Kedua matanya melotot. Lehernya terjulur keluar. Ada genangan air di bawah kaki Ningsih. Juga kursi plastik yang terjungkal. Genangan air itu adalah air kencingnya Ningsih. Saat dia sekarat, tubuhnya tak bisa mengontrol air kencing yang keluar begitu saja. Ningsih sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaannya. Kesialan demi kesialan menimpa Ningsih. Dia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Padahal bunuh diri sangat dilarang oleh agama manapun. Saran Mbah, jangan pernah melakukan hal bodoh itu. Seburuk-buruknya nasib kita, tetaplah hidup dan perbaiki perlahan-lahan. Baik, kembali ke cerita Tejo dan Ningsih. Tak ada surat wasiat apapun yang ditinggalkan Ningsih. Bahkan menjelang kematiannya, Ningsih tak berani menulis surat untuk memarahi Tejo. Dia sangat cinta dan taat pada suaminya itu. Tejo sangat sedih melihat istrinya tewas. Sifat cinta memang seperti itu. Rasa cinta akan menjulang tinggi saat kita kehilangan orang yang dicintai. Atau setidaknya pernah kita cintai. Besoknya, Ningsih dimakamkan. Tejo menjual rumah untuk membayar hutang-hutang Ningsih yang sudah menumpuk di setiap warung dan para rentenir. Sementara motor Tejo sudah lama ditarik pegadaian karena tidak sanggup membayar cicilan hutang. Tak lama setelah istrinya meninggal, kontrak dengan Tutur pun habis. Mau tidak mau, Tejo harus menjatuhkan talak pada Tutur dan tentunya lelaki itu tak sanggup menikahinya lagi karena sudah tidak punya uang. Kini Tejo tinggal di mes bersama rekan sesama sopir. Hingga di suatu hari yang malang, truk yang dikendarai Tejo tabrakan. Untung saja Tejo masih selamat. Tapi kedua kakinya harus diamputasi. Dia tak akan bisa lagi bekerja sebagai sopir. Nasibnya kini sangat tragis. Dia menjadi pengemis di lampu merah. Tejo sering kelaparan dan kedinginan di pinggir jalan. Mari kita tengok nasib si Jajang. Ternyata sekarang bisnisnya semakin ramai saja. Turis Arab semakin banyak yang berkunjung ke rumahnya Jajang. Tapi anehnya tak ada satupun lelaki yang Jajang jodohkan dengan Tutur. Padahal sudah jelas turis Arab itu lebih kaya ketimbang Tejo. Hal ini sangat aneh. Hingga pada suatu malam, tepatnya jam 12:30, Jajang mendatangi kamar Tutur. Dia masuk ke dalam kamar itu. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Segera Jajang duduk sila. Dia mengeluarkan kembang 7 rupa dari dalam kantong celananya. Juga sebuah kertas bertuliskan mantra-mantra. Jajang pun membacanya. Tak lama kemudian muncullah sosok Tutur di hadapan Jajang. Teruslah bekerja untukku. Nanti ku beri kau tumbal lainnya, kata Jajang sambil tersenyum. Ternyata Jajang memelihara jin yang ia gunakan sebagai penglaris usahanya. Tumbal jin itu harus orang lokal dan barang siapa yang menjadi tumbalnya maka kehidupannya akan sial. Seperti yang terjadi dengan Tejo. Hidupnya hancur berantakan. Istri dan anaknya tewas.
Dan kini dia menjadi pengemis di pinggir jalan yang kelaparan dan kedinginan. Keesokan harinya, Engku si kondektur duduk di atas sofa, tepatnya di rumah Jajang. Dia baru saja menjual 3 kambing hasil curian demi memenuhi mahar kawin kontrak. Tak lama berselang, Jajang pun muncul. Dia tersenyum ramah lalu duduk di samping Engkus. "Aku akan kawinkan kau dengan wanita paling cantik di rumah ini," kata Jajang sambil tersenyum. "Namanya siapa?" tanya Engkus. "Tutur," jawab Jajang dengan singkat. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.